Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan siraman rohani dengan pembelajaran tafsir Al-Quran yang hari ini adalah pembukaan bagi kita untuk melanjutkan pelajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan akan menjadi bekal bagi kita untuk memenuhi dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mengunduh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi." Jika kamu sekalian menampakkan sedekah, ya, itu baik. Jadi kalau misalkan kamu memberi uang kepada orang tapi niatnya supaya dicontoh sama orang, itu baik. Atau menggugah hati seseorang yang kaya, ya, yang bedit, untuk digugah hatinya supaya tidak bakhil, itu boleh. Atau tahadus bin ni'mah. Kalau kamu punya uang, orang tahu bahwa kamu punya uang. Kalau tidak punya uang, juga tahu karena tidak memberi. Itu bagus, ya. Jadi suatu karunia, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi itu satu kenikmatan. Jika kamu misalkan tidak suka memberi, berarti kamu tidak punya kenikmatan tentang masalah sedekah. Orang yang punya bersedekah, itu kalau sudah bersedekah dia nikmat, berarti dia calon kaya, calon miliarder dan istilahnya. Itu kadang-kadang Habib itu ditanya tentang masalah bagaimana Habib supaya saya ini bisa bayar hutang, ya, bisa kaya, ya, dan bisa naik pangkat jabatan. Katanya Habib bersedekah, karena sedekah itu bentengnya kamu, kekuatan untuk mengangkat derajatmu tentang masalah urusan dunia dan akhirat. Itu kuncinya, ya. Kuncinya kaya itu bukan apa namanya, bukan hemat pangkal kaya, itu keliru sebenarnya. Dikelirukan sama Habib pribadi, ya, karena ini sudah menjadi kata pepatah, ya, yang diambil manfaatnya dari menabung itu bagi mereka yang awam. Tapi kalau muridnya Habib tidak usah menabung, ya, tapi bersedekah. Karena bersedekah itu wa yurbi sadaqat, Allah menyuburkan rezeki lewat sedekah, ya. Jika kamu menampakkan, menjaharkan, ditunjukkan kepada orang lain bahwa kami bisa memberi kepada orang yang membutuhkan, atau orang yang miskin, atau orang yang perlu bantuan, ditampakkan kepada orang lain supaya tergugah hati mereka untuk memberi juga, itu katanya Allah bagus. Paham? Ya. Wa in tukhfuhu wa tu'tuhal fuqara, dan jika kamu menyembunyikannya, tidak memberitahu kepada orang lain, artinya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu. Artinya kalau kita memberi, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, semuanya tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta yang diberi. Yang diberi kan tahu siapa yang memberi, ya. Yang memberi, yang diberi, dan Allah. Itu katanya Allah, jika kamu memberinya kepada fuqara, jika kamu sembunyikan itu sedekah dan kamu berikan sedekah itu kepada fuqara, fahuwa khairul lakum,
maka itu lebih baik bagi kamu. Karena di sana sudah tidak ada unsur riaknya. Kalau sedikit tadi, ya ada baiknya, ya sedikit ada baiknya. Kenapa? Karena kamu ingin menggugah hati orang dengan cara jahar, ditampakkan. Ya, jangan-jangan takut riya itu maksudnya. Tapi kalau orang yang tidak riya, walaupun dia memberi dengan cara bagaimanapun, dia tidak pernah ada riya. Kenapa? Sudah tahu bahwa yang diberi oleh kita itu adalah memang petunjuk dari Allah. Tunjukkan kepada mereka. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun karunia yang aku berikan kepadamu, tampakkan kepada mereka supaya mereka mencontoh seperti kamu. Rasulullah mencontoh, ya, mencontohkan kepada kita. Ya Rasulullah, berikan sesuatu kepadaku karena aku dan kaumku tidak makan dan tidak ada uang yang akan dibuat belanja. Katanya Nabi itu, ya, kambing itu 1000 kambing punya saya. Ambil untuk kamu dan keluargamu dan untuk kampungmu, orang kampungmu. Mereka masuk Islam bukan karena sebab disuruh syahadat, tetapi karena sedekah itu tadi. Datang mereka orang Yahudi, aslamu ala yadayhi, berjabat tangan kepada Nabi untuk masuk Islam. Masukkan kami Allah ya Rasulullah kepada agamamu. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rugi. Dan rugi. Karena misinya Nabi adalah misi dakwah. Jadi dunia itu tidak ada artinya. Kambing 1000 dikasihin orang, tidak ada artinya dan tidak menjadi bangga Rasulullah. Bangganya Rasulullah karena mereka masuk Islam. Itu orang Islam yang baik seperti itu. Jadi Nabi Muhammad baik dulu supaya dicontoh. Habib baik dulu supaya dicontoh sama kalian. Kalau tidak baik, ya percuma berbicara tentang masalah sedekah ini. Tidak usah jadi loncat aja. Kalau ada, iya, orang-orang berbicara tentang masalah sedekah pada dirinya bakhil, tidak usah baca ini aja dah. Loncat saja. Kadang-kadang takut kalau baca ini. Tidak usah takut. Ini kan obatnya kamu. Seperti jamu. Jamu itu kan pahit. Terima saja. Oh, Al-Quran berbicara masalah sedekah. Ayo sedekah. Sedekah. Anfiku. Anfik. Bukan bersedekahlah. Itu. Jadi kalau diperintah, perintah, jalankan. Mau perintah itu terang-terangan kamu tidak apa-apa, boleh, bagus. Dan disembunyikan juga lebih baik karena di sana tidak ada unsur riya. Sama dengan kamu sholat. Sholat berjamaah, mau tidak mau, kadang-kadang mau kemana? Sholat, berjamaah. Kadang-kadang nanti saudaranya mengatakan, itu Masya Allah itu kalau sudah sholat ini, sholat subuhnya berjamaah itu, walaupun jauh, ya datang dia. Akhirnya timbul riya dia. Tapi kalau tahajud, dari kamar mandi langsung ke kamar sholat, ya ada unsur riyanya. Ada orang yang ngalih, istri tidur, anak tidur, kamu sholat minta ya Rab, lebek, ya Abdi, tak minta kamu kepadaku, aku beri. Ada unsur riya? Tidak ada. Itu lebih baik katanya Nabi. Makanya kadang-kadang yang dijaharkan itu kalau tidak ada unsur riyanya baik, kalaupun tidak ada unsur riyanya juga baik. Paham? Untuk apa? Percontohan, teladan, supaya ada yang dapat dicontoh. Oh, itu Masya Allah dermawan. Kenapa dia kaya raya? Dia kan ada dermawan, ada anunya, ada asbabnya. Fa'adba'a sababa. Semua itu diikuti dengan sebab. Kenapa dia pintar? Karena belajar. Kenapa dia masuk surga? Karena dia orang Islam yang beriman kepada Allah dan senantiasa beribadah kepadanya sehingga dia masuk surga. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia ingkar kepada Allah, kita kepada Rasulullah, ingkar kepada Kitabullah, sehingga dia masuk neraka. Ada sebabnya. Kenapa dia bisa melek? Karena ada matanya. Ya enggak? Kalau macam mata, ada. Ya, tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi bersikaplah, ya, atau terimalah apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kan ini bukan beban, bukan, sama sekali bukan beban. Jika kamu itu punya rumah dan rumahnya kamu jual, habis dijual, dikasihkan uangnya semuanya kepada orang lain, tinggal kamu menyewa. Kontraknya berapa? 1 bulan, 1 tahun, misalkan 12 juta. Ambil 12 juta, 200 jutanya dikasih. Akan datang itu 2 miliar kepada kamu. Seperti itu. Tapi apa mungkin? Oh, itu tidak yakin namanya.
Jadi anunya yakin saja, yakin percaya bahwa semua yang akan kita amalkan itu benar. Jangan ragu, ya, karena di sini ada keraguan. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Apa yang diputuskan Allah benar, ya sudah, jalankan saja. Nah, kalau kamu berinfak dengan cara terang-terangan itu baik, dengan sembunyi pun itu lebih baik. Apa manfaatnya? Wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Niscaya Allah akan menghapus semua dosa kesalahan kamu. Itu yang pertama. Kalau kita berinfak, dosa itu tidak ada. Orang yang banyak dosanya itu gampang, mudah sekali. Ya, Beb sampai banyak dosanya, Beb begini, berinfak kamu. Selesai. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan. Kalau kamu dosa, ya Allah, saya kok berdosa begini, astagfirullahaladzim, kan lesanmu. Rohnya kamu sudah minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Rohnya sudah minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni aku, siapa lagi yang akan mengampuni kami? Yakin, diampuni. Kenapa? Roh sudah meminta kepada Allah. Mana jasadnya kamu? Buktinya mana? Tanganmu tidak bergoyang, tidak memberi. Paham? Jadi memberi tangan dan tidak tahu yang kiri, itu bergerak semua. Otaknya mau memberi, kakinya berjalan, tangannya bergerak, hatinya juga memahami bahwa semua yang kuberikan kepada mereka adalah tidak sia-sia, karena Allah akan mengganti lebih besar dan mengampuni dosa kami. Jadi mudah. Kan dikatakan sama Allah, dinul Islam yusrun. Agama Islam itu mudah. Kamu banyak dosanya, bersedekah, infak. Selesai urusannya. Lesannya istighfar, tanganmu gerakkan untuk berinfak. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu. Kok berani Beb mengatakan begitu, Beb? Iya, karena ini Al-Quran. Habis cuma menafsirkan saja. Jangan tidak percaya. Jadi yang menyendat kamu itu, yang menyendat usaha-usaha kamu itu karena sebab sedekahnya. Kamu tambah berani bersedekah, Allah tambah berani dan tambah buka. Kan saya sudah bilang, kalau kerannya itu besar, ya maka airnya besar. Kalau kerannya kecil, ya kecil juga. Paham? Jadi tambah besar kerannya, tambah besar juga cobaannya. Jangan para sesepuh kita, tambah besar airnya, tambah besar pencariannya. Pencarian itu fitnahnya, ya, dan macam-macam. Dibilang sok-sokan, macam-macam sudah. Itu fitnahnya, tidak enaknya. Tapi yang jelas kamu pasti dapat apanya? Dapat enaknya, karena sumbernya kamu besar, manfaatnya kamu besar. Ya, pencariannya karena sebab diakui itu. Pencarian kan bukan dipakai, diminum, bukan? Ya, kan setelah dipakai. Jadi yang setelah dipakai jadi pencarian, sama dengan apa? Dosa. Dosanya sendiri. Setelah kamu merasakan nikmatnya minum air, mandi dengan air, maka keluar akan najisnya. Paham? Menjadi najisnya buang. Buat apa? Nah. Jadi tambah besar kamu mengeluarkan duit, tambah besar kamu ditambah kaya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan Maha mengenal, Maha mengetahui. Kalau Maha mengetahui, alim. Tapi khabir ini kadang-kadang diartikan oleh ulama-ulama, khabir ini sebagai apa? Mengetahui juga. Kalau orang yang mengenal itu lebih dalam lagi. Ya, kamu tahu sama Habib Salim? Tahu. Ya, kau tahu di mana? Di YouTube, misal. Dia tahunya di YouTube saja. Tapi masalah istrinya, masalah anaknya, masalah pondoknya di mana? Ya, orangnya seperti bagaimana? Tidak tahu. Kenapa? Karena dia kenalnya hanya sebatas di YouTube. Tahunya sebatas di YouTube. Itu tahu. Tapi kalau kenal,
Kamu kenal sama Habib Salim Al-Hamid bin Rasul? Wah, itu mulai kecil zaman saya, mulai TK. Misalkan ada teman. Kalau dari TK kira-kira tahu tidak pendidikannya di mana, sekolahnya di mana, saudaranya siapa saja, bapaknya siapa namanya, ibunya, aminya, bibinya, cucunya, tahu semua. Karena kenal dari kecil. Itu kenal. Jadi kenal itu lebih tepat dibandingkan dikatakan daripada al-khabir itu diartikan mengetahui. Tapi Habib tidak menyalahkan karena orang yang kenal itu pasti tahu. Seperti Jepang kenal kepada apa? Ciptaannya, buatannya apa? Toyota. Toyota sedikit sakit atau nyiksa atau rewel, Jepang itu cuma coba hidupkan. Oh ya itu, buka itunya, ayo hidupkan lagi. Langsung. Kenapa? Kenal kepada buatannya. Allah mencipta kita, ya Allah lebih kenal kepada kita. Nah, Allah itu lebih kenal kepada kamu. Kamu artinya apa? Kamu itu mau memberi atau tidak memberi, kamu itu baik ataupun cerai atau bakhil, itu Allah tahu. Karena Allah kenal. Jika kamu itu baik, bersyukurlah. Jika kamu bakhil, berubahlah seperti itu. Supaya kamu baik. Paham ya?